warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'afwihi yaghfiru wa yarham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi Fakultas Syariah YN Madura yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah tidak lupa senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini adik-adik sekalian bisa bertemu kembali dengan Ibu dalam materi kuliah hukum acara peradilan agama. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang cara mengajukan perkara, cara mengajukan gugatan di pengadilan agama. Adik-adik yang berbahagia, gimana cara mengajukan gugatan di pengadilan agama? Maka kita kembali kepada hukum acara. Hukum acara untuk peradilan agama, seperti pernah Ibu sampaikan bahwasanya hukum acara peradilan agama menurut pasal 54 Undang-Undang nomor 7 tahun 89 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Jadi sekali lagi menurut pasal 54 dikatakan bahwa hukum acara peradilan agama itu adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum atau peradilan negeri, kecuali yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 89. Jadi adik-adik sekalian, pada dasarnya secara umum cara mengajukan gugatan itu adalah di tempat tergugat. Dan menurut HIR secara umum ya adik-adik sekalian, bahwasanya ketika kita mengajukan gugatan itu adalah di tempat tergugat. Kalau sengketa harta di tempat tergugat atau di tempat harta terletak, di tempat terletaknya harta tersebut. Nah, kemudian untuk bidang perkawinan diatur secara khusus oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 74, oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 89. Khusus perceraian, cerai gugat dan cerai talak diatur oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 89. Sedangkan perkara perkawinan lainnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan PP nomor 9 tahun 75. Untuk jelasnya adik-adik sekalian nanti akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint. Nah, sekarang adik-adik sekalian kita menuju ke tempat di mana ketika para pihak ini mengajukan perkara di pengadilan agama. Kebetulan ini saya ada di Pengadilan Agama Pamekasan ya adik-adik. Akan saya tunjukkan tempat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pamekasan. Baik, mari ikuti Ibu. Adik-adik sekalian yang berbahagia, ini sekarang saya ada di depan ruangan PTSP ya. Ruangan PTSP itu apa? Yaitu tempat pelayanan terpadu satu pintu. PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Ketika pihak berperkara mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pamekasan, maka dilayani di PTSP ini adik-adik sekalian. Dan PTSP itu tidak hanya di Pengadilan Agama Pamekasan, tapi di seluruh pengadilan, di lingkungan pengadilan apapun, di lingkungan pengadilan agama, di lingkungan pengadilan negeri, di lingkungan mahkamah militer, dan di lingkungan pengadilan tata usaha negara, semuanya ada yang namanya PTSP. Baik adik-adik sekalian, saya tunjukkan ruangan PTSP. Ini pelayanan terpadu
melalui satu pintu Pengadilan Agama Pamekasan. Ketika para pihak mengajukan perkara, maka kalau mengajukan perkara secara ekot itu yaitu melalui elektronik dilayani. Di sini ada adik sekalian ya. Kemudian ketika mendaftarkan perkara, ini di sini, ini namanya meja 1, layanan pendaftaran perkara. Nah, kemudian kalau mencari informasi, ini ada layanan informasi. Kalau ada aduan, ini layanan pengaduan. Kemudian setelah mendaftarkan perkara, di sini ada, ini namanya meja 2, pembayaran biaya perkara. Kemudian kalau nanti setelah persidangan selesai, maka ketika mengambil produk pengadilan, mengambil putusan, mengambil akta cerai di sini. Jadi semua tersedia di sini. Bahkan Pengadilan Agama sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Nah, jadi pelayanan untuk membayar di sini, di sana kan ketika mendaftarkan perkara, selesai mendaftarkan perkara, kemudian datang ke kasir. Oleh kasir disuruh membayar ke bank, seharusnya datang ke bank. Tapi Pengadilan Agama Pamekasan sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri. Jadi sudah ada petugas dari Bank Mandiri di sini. Ada petugas Bank Mandiri di sini. Kemudian ketika pihak-pihak memerlukan untuk menasehal bukti di persidangan, di sini sudah PA Pamekasan sudah bekerja sama dengan pos. Sudah ada petugas pos setiap hari tinggal di sini. Jadi para pihak untuk menasehal, untuk memberi materai tanda buktinya bisa langsung di sini. Saya kira itu adik-adik sekalian ya. Untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan di PowerPoint. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia, kita akan membicarakan tentang materi ini. Materi yang akan Ibu sampaikan ini melalui PowerPoint yang sudah Ibu siapkan untuk adik-adik sekalian, yaitu mengenai tempat mengajukan gugatan dan permohonan dan cara mengajukan gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama ya, adik-adik sekalian ya. Seperti Ibu sudah sampaikan tadi bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ya, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, dikatakan bahwasanya hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dulu Ibu pernah sampaikan bahwasanya hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum itu banyak ya, sudah saya sampaikan sama Ibu. Ada HIR ya. HIR itu untuk wilayah Jawa, Madura ya. Nah, kemudian RBG itu untuk di luar Pulau Jawa dan Madura. Kemudian ada juga RV. Kemudian ada juga PP ya, peraturan pemerintah. Ada juga SEMA ya, surat edaran Mahkamah Agung. Nah, kemudian pada dasarnya adik-adik sekalian, tempat mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan apapun itu adik-adik sekalian ya, sebenarnya menurut HIR itu adalah diajukan di tempat tergugat ya. Nah, kalau untuk tadi Ibu sampaikan
Kalau untuk harta, untuk sengketa harta, diajukan di tempat tergugat atau di tempat harta terletak ya. Kalau hartanya di banyak tempat, maka di tempat harta yang paling banyak ya. Di harta yang paling banyak ada di Pamekasan, namanya diajukan di Pamekasan. Atau di tempat tergugat yang paling banyak. Seperti itu ya. Pada dasarnya seperti itu. Akan tetapi untuk perkara di pengadilan agama, adik-adik ya, itu ada aturan khususnya. Nah, ini adapun mengenai tempat pengajuan perkara yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, terbatas tempat mengajukan perkara cerai talak dan cerai gugat. Jadi, kalau cerai talak itu diajukan di tempat istri ya, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Kemudian kalau mengajukan gugatan cerai atau cerai gugat, si istri yang mengajukan perkara, maka diajukan di tempat kediaman istri. Kecuali istri meninggalkan kediaman bersama, harus diajukan di tempat suaminya, di tempat kediaman suaminya. Jadi, untuk mengenai cerai, tempat mengajukan cerai talak dan cerai gugat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Sedangkan dalam perkara perkawinan lainnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan PP Nomor 9 Tahun 75 serta kompilasi hukum Islam. Sedangkan untuk perkara-perkara lainnya yang diajukan di pengadilan agama selain perkara perkawinan, maka diajukan di tempat tergugat atau tempat harta terletak ya. Sama sebagaimana aturan yang berlaku di pengadilan umum. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia. Ini akan Ibu jelaskan tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan di muka pengadilan agama bagi perkara perkawinan. Ini khusus perkawinan terlebih dahulu ya. Untuk perkara cerai talak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Pada dasarnya, perkara itu harus diajukan di tempat kediaman istri. Ada pengecualiannya. Kalau istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka diajukan di tempat kediaman suami. Kemudian istrinya ada di luar negeri atas izin suami, tapi berangkat ke Malaysia, berangkat ke Kuwait, bekerja di Arab Saudi dengan seizin suami. Sedangkan suaminya ada di dalam negeri, tetap ada di Madura namanya. Dalam hal ini tetap ada di Pamekasan. Istrinya diberi izin untuk kerja di Korea, untuk kerja di Malaysia, untuk kerja di Arab Saudi. Maka ketika mau bercerai, di mana tempat diajukannya cerai? Maka di tempat kediaman istri. Kalau istri tersebut meninggalkan Indonesia ya, dalam hal ini meninggalkan Pamekasan ke luar negeri atas seizin suami. Kemudian istri tidak diketahui tempat tinggalnya, alias ghaib. Diajukan di mana? Di tempat kediaman suami. Kemudian istri ada di luar, suami istri ada di luar negeri, sama-sama ada di luar negeri. Maka keduanya mau bercerai diajukan di mana? Diajukan di PA Jakarta Pusat atau di tempat perkawinan dilangsungkan ya. Kan banyak nih orang Madura sama-sama dari Pamekasan, suami istri dari Pamekasan. Kemudian mereka sepakat untuk sama-sama ke luar negeri. Ternyata di luar negeri suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh. Maka kemudian suami atau istri ingin mengajukan cerai. Di mana diajukan cerai? Bisa di PA Jakarta Pusat atau bisa di tempat perkawinan dilangsungkan dulu. Kalau kawinnya dulu di Pamekasan, diajukan di Pamekasan. Kalau kawinnya di Bangkalan, diajukan di Bangkalan. Saya kira adik-adik paham ya. Kemudian yang kedua, perkara cerai gugat. Diajukan di mana? Nah, Ibu tadi sudah jelaskan,
diajukan oleh istri ke PA tempat kediaman istri. Nah, ada pengecualiannya. Kalau istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka diajukan di kediaman suami. Suami ada di luar negeri, diajukan di tempat kediaman istri. Suami istri di luar negeri, sama dengan tadi dengan cerai talak ya, diajukan di PA Jakarta Pusat atau di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Selanjutnya adik-adik, perkara izin poligami. Poligami itu pasti yang ngajukan adalah suami kan? Karena yang kalau poligami itu kan kehendak suami. Kalau poliandri dilarang, haram ya adik-adik ya. Nah, ini poligami. Poligami dibolehkan, ada syarat-syaratnya nanti. Di mana di poligami diajukan? Diajukan oleh suami ke PA tempat kediaman suami. Bukan ke PA tempat kediaman istri ya, tempat kediaman suami. Kemudian perkara izin kawin kurang dari 21 tahun. Apa maksudnya izin kawin? Yaitu ketika seseorang perkara izin kawin kurang dari 21 tahun ya adik-adik ya. Jadi ketika seseorang mau kawin ya, sudah umurnya sudah hampir 21 tahun, akan tetapi maksudnya ini sudah mencapai umur perkawinan ya, sudah mencapai perkawinan 19 tahun kan? Kan usia kawin sekarang 19 tahun. Nah, tetapi umurnya belum mencapai 21 tahun. Kemudian orang tuanya melarang untuk melakukan perkawinan. Ya, maka diajukan izin kawin ke PA tempat kediaman pemohon ya. Yang mengajukan adalah yang mau menikah. Nah, selanjutnya perkara berikutnya perkara dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun. Maka diajukan oleh orang tua calon mempelai ke PA tempat kediaman pemohon. Menurut Perma nomor 5 ya, tahun 2019 yang mengajukan perkara itu adalah orang tua ya, orang tua calon mempelai. Maka diajukannya adalah di Pengadilan Agama tempat kediaman orang tua calon mempelai tersebut. Kalau yang di bawah umur mempelai perempuan, ya di tempat kediaman orang tua mempelai perempuan. Kalau yang di bawah umur laki-laki, diajukan di tempat orang tua mempelai laki-laki. Baik, kita lanjut pada perkara pencegahan perkawinan. Apa itu perkara pencegahan perkawinan? Ketika seseorang mau melakukan perkawinan, kan oleh KUA itu sebenarnya ada pengumuman bahwa seorang laki-laki dengan seorang wanita akan menikah. Itu ada pengumumannya oleh KUA. Nah, kemudian diketahui oleh ternyata ini pihak yang mau kawin ini ternyata punya istri ya. Nah, maka si istri pertamanya itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan ke PA. Nah, diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah ya. Atau oleh saudara, oleh wali, pengampu, pihak yang berkepentingan, pejabat yang ditunjuk atau suami atau istri dari calon mempelai ke PA wilayah KUA di mana perkawinan akan dilangsungkan. Jadi kalau ada perkawinan, mau ada perkawinan di wilayah KUA PA Pamekasan di wilayah KUA Pamekasan ya, di salah satu KUA Kecamatan Pamekasan, ternyata si suami sudah punya istri,
maka istri pertamanya itu bisa mengajukan pencegahan perkawinan ke PA Pamekasan. Baik, selanjutnya adalah perkara penolakan kawin. Penolakan kawin oleh PPN. Nah, diajukan oleh calon mempelai ke PA di mana perkawinan akan dilangsungkan. Selanjutnya perkara sengketa pinangan. Nah, kalau ternyata seseorang punya tunangan ya, kemudian ia meminang lagi, jadi punya 2 tunangan umpamanya. Maka tunangan yang pertama bisa ngajukan sengketa pinangan ke PA ya, bahwa dia sudah dikhitbah, ternyata dia mengkhitbah orang lain, bisa diajukan. Apalagi kemudian dia merasa ada kerugian-kerugian selama bertunangan, umpamanya sudah memberi tunangannya ya, baik istri atau suami nih. Kalau perempuan sudah dipinang, menerima pinangan orang lain, si calon suami merasa dirugikan karena sudah banyak pemberiannya. Nah, sebaliknya juga seperti itu. Ketika si calon suami meminang orang lain, sedangkan si calon istri pertama itu sudah banyak mengeluarkan hadiah dan sebagainya, bisa diajukan sengketa pinangan ke PA di tempat di mana dia kalau andaikan kawin di KUA mana dia akan menikah, maka diajukan ke PA di wilayah KUA yang bersangkutan. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut ke perkara selanjutnya ya, perkara isbat nikah. Nah, isbat nikah itu adalah perkara suami atau istri yang menikah secara sirri ya, menikah di luar nikah atau menikah tidak secara resmi di KUA. Kalau dia ingin menjadi pasangan suami istri yang sah, maka dia harus mengajukan isbat nikah. Diajukannya oleh suami atau istri ya, oleh suami istri tersebut ke PA di mana suami istri tersebut bertempat tinggal atau di tempat perkawinan dilangsungkan ya. Jadi suaminya dulu kawin siri di Malaysia. Nah, kemudian sekarang tempat tinggalnya di Pamekasan. Ajukan aja di PA Pamekasan. Atau dulu menikahnya di Kalimantan. Sekarang bertempat tinggal di Pamekasan. Ajukan aja di PA Pamekasan. Atau seumpamanya kawinnya di Kalimantan, ya. Sekarang ada di Pamekasan. Nah, mau ajukan di Kalimantan boleh. Jadi bisa di tempat tinggalnya sekarang atau di tempat perkawinan dilangsungkan. Baik, berikutnya adalah perkara pembatalan perkawinan. Mengapa ada perkara pembatalan perkawinan? Ini contohnya seseorang sudah punya surat nikah dengan suami ya, seorang suami sudah punya surat nikah sah dengan istri pertama ya. Kemudian dia menikah lagi di tempat lain, mengaku duda atau mengaku perjaka. Akhirnya di tempat lain dia punya istri lagi. Nah, punya istri lagi dan punya surat nikah lagi. Nah, kemudian istri pertama tahu terhadap perkawinan kedua suaminya ini, maka istri pertama bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Di mana diajukan? Diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, ya, pejabat yang berwenang, atau diajukan oleh suami ini kalau maksudnya suami atau istri ini kalau istrinya ternyata menikah lagi, ya diajukan oleh suami ya. Kalau suaminya yang menikah lagi diajukan oleh istri. Nah, diajukan oleh suami atau istri dari salah satu mempelai ke PA di wilayah
PPN di mana perkawinan dilangsungkan, ya. Jadi kalau istri pertama seumpamanya orang Sampang, ya, istri kedua orang Pamekasan. Maka diajukan di mana pembatalan nikah? Diajukan di PA Pamekasan. Karena istri kedua itu menikah di wilayah KUA Pamekasan. Seperti itu ya. Ada sekalian, kayak pernah dulu ini ada suami istri itu orang Sampang ya. Perkawinan pertama sama-sama suaminya orang Sampang, istrinya orang Sampang. Kemudian si suami kawin lagi di Pamekasan. Nah, maka istrinya kemudian tahu, istrinya mengajukan pembatalan perkawinan di PA Pamekasan. Itu adik-adik sekalian ya. Berikutnya, perkara kelalaian atas kewajiban suami atau istri. Suami lalai tidak memberikan nafkah, bisa diajukan di tempat kediaman tergugat ya. Dalam hal ini istri mengajukan di tempat kediaman suami karena lalai. Kemudian harta bersama diajukan oleh suami atau istri ke PA tempat kediaman tergugat. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, perkara penguasaan anak. Nah, penguasaan anak itu mengapa terjadi? Setelah suami istri bercerai, terkadang terjadi nih perebutan anak ya. Di mana semuanya suami ingin mengasuh anak karena anaknya dibawa istri. Atau sebaliknya, istri ingin mengasuh anak karena anak ada di si suami. Maka suami atau istri tersebut kalau ingin mengambil hak asuh anak atau ingin ditetapkan supaya si istri atau si suami ditetapkan sebagai pemilik hak hadonah atau yang berhak mengasuh anak, agar supaya ditetapkan hak hadonah ada pada suami atau si istri, maka diajukan di mana? Diajukan di tempat tergugat. Kalau suami yang ajukan ya di tempat kediaman istri. Kalau istri yang mengajukan ya di tempat kediaman suami. Selanjutnya, perkara pengangkatan anak diajukan oleh orang tua atau suami istri yang mengangkat ke PA tempat kediaman pemohon. Maksudnya ke tempat kediaman orang yang mau mengangkat anak tersebut. Baik adik-adik sekalian, berikutnya perkara kewajiban suami terhadap bekas istri. Apa itu kewajiban suami terhadap bekas istri? Banyak ya adik-adik sekalian ya. Ada nafkah madiah. Nafkah madiah itu kalau berpisah selama berapa bulan, kemudian ini maksudnya sudah bercerai adik-adiknya, ketika di dalam perceraian belum sempat mengajukan hak-haknya si istri, maka dia bisa mengajukan perkaranya setelah mendapatkan surat cerai. Apa saja itu hak-hak istri? Nafkah anak, nafkah iddah, kemudian nafkah lampau, selama berpisah tidak diberi nafkah, bisa diajukan. Itu namanya kewajiban suami terhadap bekas istri. Kemudian mut'ah, bisa juga minta kepada bekas suami. Baik, selanjutnya perkara sah tidaknya anak ya. Mau mengajukan sah tidaknya seorang anak ya. Mengapa ini diajukan sahnya anak? Karena ini seorang suami dan istri menikah secara resmi tahun 2000. Tapi dia sebenarnya sebelum tahun 2000, dia sebenarnya sudah menikah siri. Terlebih dulu sebelum nikah resmi sudah punya anak. Nah, maka anaknya ini supaya dinyatakan sah oleh pengadilan,
Baik adik-adik sekalian, selanjutnya adalah perkara sah tidaknya anak. Nah, mengapa ada perkara sah tidaknya anak ini mengajukan perkara supaya anaknya dinyatakan sah? Nah, karena ini kejadiannya ada seorang suami dan istri itu menikah resmi semuanya tahun 2000. Tetapi sebelumnya dia sudah menikah secara siri pada tahun sebelumnya. Semuanya menikah siri tahun 2018. Menikah resminya tahun 2000. Maka ternyata dia tahun 2019 punya anak. Nah, gimana anaknya supaya sah? Ajukan aja ke pengadilan agama. Nah, diajukannya di mana? Yaitu ke pengadilan agama tempat anak dilahirkan. Selanjutnya perkara pencabutan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua bisa dicabut apabila yang bersangkutan ini tidak cakap sebagai orang tua, ya, menyiksa anak atau orang tua tersebut gila, maka bisa dicabut kekuasaan orang tua. Nah, diajukan di mana? Diajukan oleh ayah atau ibu dari anak tersebut atau walinya dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung atau pejabat yang berwenang ke PA tergugat tempat di mana anak berada. Kemudian perkara pencabutan kekuasaan wali. Nah, sama ya. Nah, wali itu orang lain ya. Semuanya orang tuanya sudah meninggal. Kemudian anak masih di bawah umur, di bawah 18 tahun. Kan bisa diajukan perwalian ke PA. Ternyata wali yang bersangkutan setelah ditetapkan oleh pengadilan, ternyata yang bersangkutan tidak cakap sebagai wali. Gila atau bukan gila. Nah, sebenarnya waras, tapi boros. Harta si anak itu peninggalan dari orang tuanya dihabiskan. Atau menganiaya anak tersebut. Atau melalaikan kewajiban sebagai wali. Tidak mengurus anak tersebut. Bisa diajukan pencabutan kekuasaan wali ya. Ini ya. Kekuasaan wali maksudnya di sini. Baik. Berikutnya perkara penunjukan wali. Nah, seperti tadi ya, kalau orang tuanya meninggal atau orang tuanya tidak cakap, bisa mengajukan perwalian. Kemudian perkara penunjukan wali oleh pengadilan karena orang tua yang mati tidak menunjuk atau wasiat. Nah, diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung, pejabat yang berwenang ke PA tempat tergugat di ke PA tergugat bertempat tinggal atau di mana anak berada. Selanjutnya, perkara ganti rugi atas kelalaian wali diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung atau pejabat yang berwenang ke PA tergugat bertempat tinggal. Perkara penetapan asal-usul anak diajukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung atau pejabat yang berwenang ke PA di mana anak berada atau dilahirkan. Nah, perkara wali adol ya. Apa itu perkara wali adol? Yaitu ketika seorang perempuan ingin menikah, kemudian walinya tidak mau menikahkan. Nah, ini bisa mengajukan perkara wali adol ke pengadilan agama, diajukan oleh mempelai yang bersangkutan ke PA di mana pemohon bertempat tinggal. Selanjutnya perkara sengketa rujuk diajukan oleh suami istri dalam garis lurus ke atas dan ke bawah di PA di mana suami istri bertempat tinggal atau tempat rujuk dilakukan. Baik adik-adik sekalian, sebenarnya ini bisa dibaca sendiri ya. Perkara kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, ketika orang tuanya sudah sepuh, kemudian anaknya tidak memperhatikan, menelantarkan, bisa nih mengajukan ke pengadilan agama. Di mana? Di tempat tergugat, di tempat anak tersebut tinggal. Kemudian perkara penolakan perkawinan campuran diajukan oleh calon mempelai ke PA di mana PPN berada. Perkara ibu turut memikul kewajiban atas pemeliharaan anak ya
Semuanya suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak. Bisa ini si suami ini memohon ke PA supaya si ibunya turut memikul kewajiban ya, turut memberikan nafkah. Kemudian perkara penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri diajukan oleh suami atau istri ke PA di mana penggugat atau termohon bertempat tinggal ya. Jadi kalau sama dengan cerai ini. Jadi kalau yang mengajukan istri di tempat istri, di tempat penggugat. Kalau yang mengajukan suami diajukan di tempat istri. Baik. Kemudian tempat mengajukan gugatan permohonan dalam perkara selain perkawinan. Nah, ini sama dengan tempat mengajukan gugatan atau permohonan menurut hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri, yaitu ini adik-adik ya. Sebenarnya bisa dibaca sendiri ini adik-adiknya. Tapi terkadang kalau tanpa dipandu, malas nih bacanya. Nah, nomor 1, asas umumnya diajukan di PA yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Tadi sudah Ibu sampaikan. Kalau tempat tinggal tergugat tidak diketahui, diajukan ke PA yang mewilayahi tempat nyatanya tergugat berada. Ya. Jadi diajukan di tempat di PA yang sebelumnya ada di mana? Nah, di situ. Nah, kemudian jika tergugat lebih dari seorang, tidak tinggal dalam satu wilayah, diajukan ke PA yang mewilayahi salah satu dari tempat tinggal tergugat, menurut yang dipilih oleh penggugat. Tapi sebaiknya diajukan di tempat, kalau lebih dari seorang, diajukanlah di tempat banyak tergugat ada di mana. Agar supaya apa? Agar supaya kalau dipanggil oleh pengadilan, maka para tergugat ini hadir. Karena kalau hanya satu orang di Pamekasan umpamanya, sedangkan yang lain ada di luar, bisa-bisa nanti tidak hadir, akhirnya dipanggil lagi. Kalau dipanggil lagi kan merugikan pihak penggugat sendiri karena dia akan mengeluarkan biaya panggilan. Baik. Jika tergugat satu sama lain perutang pertama dan penanggung, diajukan ke PA tempat tinggal si perutang pertama. Dan jika tergugat tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal, diajukan ke PA tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat. Nah, kemudian berikutnya jika gugatan mengenai benda diajukan ke PA yang mewilayahi tempat benda ya, seperti waris, kemudian sengketa hibah, sengketa sodako, sengketa infak diajukan di tempat benda itu berada. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kalau penggugat dan tergugat telah memilih tempat berperkara dengan akta secara tertulis, tidak diketahui, diajukan ke PA yang telah dipilih. Nah, jadi maksudnya penggugat dan tergugat memilih tempat berperkara dengan akta secara tertulis. Tidak diketahui, diajukan ke PA yang telah dipilih. Jadi maksudnya kalau sudah ada kesepakatan ya di dalam aktanya, akta perjanjiannya bahwa kalau ada sengketa diajukan di sini, maka disitulah diajukan perkara tersebut. Maka tempat mengajukan gugatan untuk perkara pembagian harta waris diajukan oleh ahli waris yang berkepentingan ke PA di mana tergugat berada atau di mana benda itu berada. Baik, adik-adik. Perkara sengketa wakaf diajukan oleh nazir atau wakif yang berwenang atau ahli waris ke PA di mana tergugat bertempat tinggal. Kemudian perkara sengketa hibah diajukan oleh suami atau istri atau ahli waris orang yang dihibah itu ya ke PA
di mana tergugat bertempat tinggal atau di mana benda itu berada. Perkara sengketa wasiat diajukan oleh suami atau istri atau ahli waris orang yang diberi wasiat ke PA di mana tergugat bertempat tinggal atau di mana benda itu berada. Kemudian perkara sengketa ekonomi syariah diajukan oleh penggugat ke PA di mana tergugat berada, ya. Jadi kalau penggugatnya bank syariah umpamanya ya, bank syariah yang ada di Pamekasan. Kemudian tergugatnya ada di Sampang, ya diajukan di tempat tergugat di PA Sampang. Baik, adik-adik. Nah, sekarang penerimaan perkara. Jadi, bagaimana cara mengajukan gugatan di pengadilan agama? Yaitu harus mengajukan di tempat penerimaan perkara. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau sekarang itu pengajuannya adalah di PTSP ya, di tempat pelayanan terpadu satu pintu ya. Nah, caranya surat gugatan diajukan di kepaniteraan. Kalau dulu di kepaniteraan ya, sekarang itu di PTSP ya. Kemudian nanti dari PTSP ini diarahkan ke panitera gugatan, kalau gugatan. Kemudian kalau permohonan diarahkan ke bagian permohonan. Ini ada kepala subnya ya, Adik ya. Kalau permohonan itu diajukan kepada kan diajukan di PTSP dulu, kemudian oleh oleh petugas PTSP ini nanti diarahkan ke panitera muda permohonan. Kalau gugatan yang ada sengketa ya, gugatan itu kan ada lawan, ada sengketa di situ, ada penggugat dan tergugat. Maka untuk perkara gugatan itu nanti oleh bagian petugas PTSP tadi yang menerima pendaftaran di meja 1 tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, itu nanti berkasnya diberikan kepada panitera muda gugatan. Nah, kemudian adik-adik sekalian, setelah pendaftaran itu penggugat atau pemohon menghadap meja 1 yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara tadi ya. Kemudian menulis pada skum. Nah, kemudian biaya perkara yang harus dibayar itu biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya pemeriksaan saksi ahli kalau memerlukan saksi ahli, biaya juru bahasa kalau memerlukan juru bahasa ya, kemudian biaya pemeriksaan setempat, biaya panggilan. Nah, kalau hanya cerai saja ya hanya biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan. Tapi kalau ada harta bersama bisa ditambah dengan biaya pemeriksaan setempat, biaya pemeriksaan saksi ahli, bisa banyak, bisa biaya sita jaminan. Itu adik-adik ya. Baik. Kemudian yang kalau tidak mampu membayar biaya perkara gimana? Bisa berperkara secara prodio. Berperkara secara cuma-cuma, memohon ke pengadilan agama untuk berperkara secara cuma-cuma. Dengan melampirkan apa? Dengan melampirkan surat keterangan kepala desa, dilegalisir camat bahwa yang bersangkutan tergolong tidak mampu. Baik. Selanjutnya pembayaran panjar biaya perkara ya. Kemudian penggugat ini kalau sudah mendaftarkan perkara menghadap kasir, menyerahkan skum dan membayar panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara sekarang itu harus dibayarkan melalui bank ya. Kalau dulu kan ke kasir. Nah, kasir tuh hanya hanya menyerahkan skum ya bahwa yang harus dibayar sekian. Nah, selanjutnya pembayarnya adalah ke bank. Tapi kan di pengadilan agama, kalau di Pamekasan dan banyak di pengadilan agama lain kan sudah bekerja sama dengan bank. Jadi petugas banknya sudah ada di PA. Maka tinggal membayar
di petugas bank yang ada di PA tersebut. Kalau PA-nya tidak mempunyai tidak bekerja sama dengan bank, maka terpaksa harus bayar ke bank dulu, baru ke PA lagi. Nah, memberikan bukti kepada kasir bahwa sudah membayar di bank. Seperti itu adik-adik ya. Kemudian kasir, kalau dulu ini menerima uang tersebut. Nah, kalau sekarang kasir hanya menerima bukti pembayaran dari bank itu. Nah, baik. Kemudian setelah membayar di bank, kemudian menghadap meja 2, menyerahkan gugatan dan sekum yang telah dibayar ya. Oleh meja 2 nanti diberi nomor perkara. Kemudian tanda bukti pembayaran salinannya itu diberikan kepada penggugat atau pemohon. Setelah itu baru diberi nomor register berkasnya itu. Kemudian sekum dan map berkas perkara kemudian diserahkan kepada panitra untuk disampaikan kepada ketua pengadilan. Setelah disampaikan kepada ketua pengadilan, maka ketua pengadilan kemudian menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian selanjutnya ditunjuk panitra sidang yang menunjuk panitra sidangnya itu adalah Bapak Panitra ya. Nah, yang ditunjuk adalah panitra pengganti untuk membantu majelis hakim. Kemudian setelah semuanya sudah ada PMH ya, penetapan majelis hakim, kemudian ada penunjukan panitera sidang, baru berkasnya diberikan ke hakim yang telah ditunjuk berdasarkan PMH dari ketua pengadilan agama. Kemudian hakim mempelajari berkas tersebut, kemudian oleh hakim ditetapkan hari sidang atau yang namanya PHS. Kemudian hakim juga memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk memanggil para pihak. Nah, sekarang mengenai pemanggilan pihak-pihak. Adik-adik sekalian, berdasarkan perintah ketua majelis di dalam PHS ya, PHS itu penetapan hari sidang, maka jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak. Cara pemanggilan diatur dalam pasal 122 HR. Yaitu panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut. Apa itu secara resmi dan patut? Yang pertama harus dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah, yang mempunyai SK dan telah disumpah ya. Kemudian yang kedua, panggilan tersebut oleh jurusita pengganti atau jurusita langsung harus diberikan kepada penggugat atau pemohon, atau tergugat, atau termohon, disampaikan di mana? Di tempat tinggalnya. Nah, kalau tidak ada di tempat tinggalnya, disampaikan kepada kepala desa. Kemudian kalau ternyata yang bersangkutan telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Kemudian kalau yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan melalui bupati setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Ini untuk perkara selain perceraian ya, selain perceraian. Akan tapi untuk perceraian, maka harus dipanggil melalui mass media selama 4 bulan ya. Nah, kemudian apabila yang dipanggil itu ada di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui Kedubes RI, melalui Departemen Luar Negeri. Dan panggilan kepada tergugat itu ya, baik yang ada di daerah setempat atau yang ada di luar negeri, nah itu harus dilampiri surat gugatan. Nah, kemudian adik-adik, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang itu harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja, tidak termasuk hari libur di dalamnya ya. Nah, tapi untuk perkara perceraian itu di dalam kompilasi hukum Islam itu sekurang-kurangnya 3 hari kerja aja. Nah, tapi kalau perkara lain ini
3 hari kerja itu maksudnya eh, kalau dalam kompilasi hukum Islam maksud saya disampaikan 3 hari sebelum sidang, ya. Nah, 3 hari sebelum sidang. Kalau menurut HR, perkara di luar perceraian itu yang dimaksud 3 hari kerja itu antara jarak pemanggilan dengan sidang itu jadi 4 hari sebelumnya harus dipanggil. Tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam untuk perkara perceraian itu 3 hari sebelum sidang dipanggilnya, boleh, bukan 4 hari. Jadi yang perkara selain cerai itu harus ada lowong, tidak antara sidang antara pemanggilan dengan hari sidang itu di tengah-tengahnya harus ada lowong 3 hari kerja, ya. Nah, untuk perceraian tidak apa-apa 3 hari sebelum sidang. Jadi lowongnya 2 hari. Baik, adik-adik sekalian. Kemudian khusus mengenai perkara perceraian ya, tata cara pemanggilan diatur tersendiri ini. Setiap kali diadakan sidang yang memeriksa perkara perceraian, baik suami maupun istri atau kuasanya dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai, maka panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa. Kemudian panggilan disampaikan secara patut dan sudah harus diterima oleh suami atau istri atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum sidang. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan. Panggilan kepada tergugat atau termohon dilampiri surat gugatan. Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan diumumkan melalui mass media. Nah, Ibu sudah sampaikan tadi. Pengumuman melalui mass media dilakukan sebanyak 2 kali. Tenggang waktunya yaitu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Jadi ketika ditunda untuk manggil melalui mass media ya, terkadang kan pihaknya asalnya alamatnya Pamekasan. Ternyata setelah dipanggil, menurut keterangan keluarganya ada di Malaysia dan keluarganya tidak tahu tempat tinggalnya. Nah, demikian juga penggugat tidak tahu tempat tinggalnya di Malaysia. Maka kemudian digoibkan. Kalau digoibkan maka dipanggil melalui mass media, melalui radio atau melalui surat kabar. Dipanggilnya yaitu dari sidang itu sebulan berikutnya dipanggil. Tapi sidangnya 4 bulan lagi. Nah, dipanggil 2 kali ya. Jadi dipanggil 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 2 kali yaitu dipanggil besok soalnya dipanggil sampai ke 4 bulan. Kemudian bulan berikutnya dipanggil lagi ke waktu ke-4 bulan tersebut. Kemudian tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Baik, adik-adik sekalian, sudah selesai rupanya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dicerna dengan baik, dapat dimengerti, dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan lewat grup atau melalui YouTube ya, adik-adik sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa fi amanillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.